Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sekarang kita sudah memasuki semester 2 loh. Semoga kalian semakin rajin belajarnya. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita ya, yaitu pembelajaran tema 6, lingkungan, bersih, sehat, dan asri. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa ya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan gerakan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan teratur. Baik, sekarang kita langsung mulai ya pembelajarannya. Nah, anak-anakku, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Materi tema 6, sub tema 1. Di tema 6 ini kita akan belajar selama 1 bulan. Mulai dari subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Setiap masing-masing subtema nanti akan Ustazah berikan video rangkuman materinya seperti ini. Yuk kita mulai. Di tema 6 subtema 1, pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, ketiga pendidikan kewarganegaraan atau PKN, dan yang keempat seni budaya dan prakarya atau SBDP. Nah, di tema ini untuk pelajaran bahasa Indonesia kalian akan belajar mengenai kalimat tanggapan dan kalimat petunjuk. Sedangkan di pembelajaran matematika kita akan belajar pengurangan bilangan 2 angka. Di pembelajaran PKN kita akan belajar mengenai aturan di rumah. Di SBDP kita akan belajar tentang alat musik. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih, apa sih tujuan pembelajaran kita di subtema 1 ini? Yang pertama, Ustazah berharap kalian mampu memahami petunjuk melakukan sesuatu. Misalnya, cara memasak air, cara merawat pensil. Nah, itu adalah petunjuk melakukan sesuatu. Kemudian, mengetahui jenis-jenis kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan itu sering loh kalian lakukan atau sering kalian ucapkan. Nanti kita lihat ya bagaimana sih kalimat tanggapan itu. Kemudian kalian Ustazah harapkan mampu menghitung pengurangan bilangan 2 angka, mengetahui alat musik dan cara memainkannya, dan mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia mengenai kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ustazah ulangi, kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Misalnya, langkah-langkah atau petunjuk memasak air. Yang pertama, biasanya kita ambil panci atau tekonya terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, mengisi air di panci atau teko tersebut. Lalu yang ketiga, setelah diisi air, kita menaruh panci atau tekonya di atas kompor. Yang keempat, kita menyalakan api. Dan yang kelima, tunggu sampai mendidih, lalu matikan kompor. Itu adalah contoh dari kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk ini banyak sekali kita jumpai di setiap aktivitas kita. Misalnya petunjuk untuk memakai
aplikasi Zoom. Nah, biasanya kalau waktu awal-awal kita melakukan pembelajaran online, biasanya kita pasti bingung kan cara memakai Zoom seperti apa. Lalu kita belajar cara memakainya. Nah, itu adalah petunjuk. Kemudian, ketika kita ingin masak Indomie, nah biasanya di belakang kemasannya itu terdapat cara memasak. Nah, itu adalah contoh dari kalimat petunjuk. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan adalah kalimat yang berisi jawaban atau komentar dari suatu peristiwa atau informasi. Nah, kalimat tanggapan ini sering sekali kita ucapkan. Misalnya, Ibu meminta bantuan kalian untuk membeli gula. Misalnya seperti ini ibu bilangnya. Nah, tolong belikan ibu gula ya. Nah, kalian pasti akan melakukan jawaban dari permintaan ibu tersebut. Baik, Bu. Nah, itu adalah contoh kalimat tanggapan. Kata baik, Bu, itu adalah kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan terbagi menjadi dua. Ada kalimat tanggapan positif dan kalimat tanggapan negatif. Kalimat tanggapan positif itu digunakan untuk menyatakan persetujuan. Misalnya kayak tadi. Nah, tolong belikan ibu gula ya. Baik, Bu. Nah, kata baik, Bu itu adalah kalimat persetujuan yang menunjukkan kalimat tanggapan positif. Lalu, apa itu kalimat tanggapan negatif? Kalimat tanggapan negatif digunakan untuk menyatakan kurang setuju. Misalnya, Nak, belikan ibu gula ya. Lalu kalian menjawab, misalnya kalian tidak bisa. Maaf ya ibu, aku tidak bisa karena aku sedang membantu adik mengerjakan tugas. Nah, itu adalah contoh kalimat tanggapan negatif. Biasanya kita menggunakan kata maaf. Nah, sekarang kita akan belajar contoh kalimat tanggapan. Raska meminta tolong kepada Adityo. Adityo, tolong ambilkan buku di atas meja. Nah, kemudian Adityo menjawab, baiklah, aku akan ambilkan buku itu untukmu. Kalimat ini adalah contoh kalimat tanggapan positif. Kemudian, Adityo bisa juga menjawab, maaf Raska, aku tidak bisa membantumu. Nah, itu adalah contoh kalimat tanggapan negatif. Bagaimana? Sudah bisa ya? Sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang PKN atau Pendidikan Keluarga Negaraan. Nah, di pembelajaran PKN ini kita akan belajar tentang aturan. Masih ingat ya, di semester 1 kemarin kita sudah belajar mengenai aturan-aturan yang ada di rumah kita. Aturan adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Peraturan itu ada di berbagai tempat, seperti rumah, sekolah, lingkungan sekitar, dan lain-lain. Peraturan dibuat agar kita nyaman. Misalnya, di rumahmu terdapat aturan merapikan mainan. Tujuannya apa ya? Kita diminta merapikan mainan kembali setelah memakainya. Ya, tujuannya adalah supaya rumah kita terlihat kembali rapi dan bersih. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan contoh-contoh aturan yang ada di rumah kita. Ini hanya contoh ya, mungkin di setiap rumah akan berbeda. Misalnya yang pertama, merapikan mainan setelah digunakan, mengaji setelah salat maghrib, dan yang ketiga, membantu orang tua bersih-bersih rumah. Nah, aturan di rumah ini biasanya dibuat oleh keluarga, oleh ayah,
ibu dengan persetujuan anggota keluarga yang lain. Nah, bagaimana peraturan di rumah kamu? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran seni budaya dan prakarya, yaitu mengenal cara memainkan alat musik. Kalian pasti sudah pernah tahu ya, alat musik seperti gitar, kemudian angklung. Nah, tapi cara memainkannya bagaimana ya? Kita akan lihat. Yang pertama, dengan cara ada yang alat musik dimainkan dengan cara ditiup, seperti seruling, harmonika. Kemudian ada juga yang dimainkan dengan cara dipukul, seperti rebana, drum, gong, dan lainnya. Kemudian ada juga yang dimainkan dengan cara dipetik, seperti gitar, apalagi ya, kecapi, kemudian harpa. Lalu alat musik bisa juga dimainkan dengan cara digesek, contohnya biola. Kemudian ada juga alat musik yang dimainkan dengan cara disentuh atau ditekan, seperti piano. Kemudian yang terakhir ada juga yang dimainkan dengan cara digoyangkan, contohnya seperti angklung. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran matematika. Apa saja yang akan kita pelajari di matematika? Di matematika kita akan belajar tentang pengurangan. Kita sudah belajar di semester 1 ya. Nah, pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruh bagian sehingga hasilnya menjadi sedikit. Jadi, kalau kita melakukan penghitungan pengurangan, hasilnya nanti jadi lebih sedikit. Kita akan masuk ke pengurangan dua bilangan. Pengurangan dua bilangan adalah pengurangan yang dilakukan pada bilangan yang mempunyai dua nilai tempat, yaitu puluhan dan satuan. Pengurangan dua bilangan ini terdiri dari dua angka. Ya. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh pertama. Ibu mempunyai 25 pot tanaman. Ada 14 pot tanaman yang sudah berbunga. Berapakah jumlah pot tanaman yang belum berbunga? Nah, kita lihat di gambar. Ibu mempunyai 25 pot. Tetapi baru ada 14 pot yang sudah berbunga. Berarti yang belum berbunga ada berapa ya? Sekarang kita akan lihat cara penghitungannya. 25 ini terdiri dari dua nilai tempat, yaitu 2 puluhan dan 5 satuan. Sedangkan angka 14 memiliki nilai tempat 1 puluhan dan 4 satuan. Nah, kalian lihat ya, 25 dikurang 14. 2 puluhan dan 5 satuan dikurang 1 puluhan dan 4 satuan. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Mengapa seperti itu? Karena kita harus mengurangi angka satuannya terlebih dahulu. Ya, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian baru kita ke yang puluhan. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 25 dikurang 14 sama dengan 11. Jadi jumlah pot tanaman yang belum berbunga ada 11 pot. Bagaimana? Bisa ya? Oke, masih perlu contoh? Kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Oke, kakak mempunyai 48 kelereng. Lalu kakak memberikannya kepada adik sebanyak 26 kelereng. Berapa kelereng kakak sekarang?
Nah, yang pertama, kakak mempunyai 48 kelereng. 48 ini memiliki nilai tempat 40-an dan 8 satuan. Kemudian 26 ini memiliki nilai tempat 20-an dan 6 satuan. 48 dikurang 26, ya hasilnya 8 satuan dikurang 6 satuan sama dengan 2 satuan. 40-an dikurang 20-an sama dengan 20-an. Jadi 48 dikurang 26 sama dengan 22. Jadi kelereng kakak sekarang adalah 22 kelereng. Nah, bagaimana anak-anak? Itu tadi ya, cara melakukan pengurangan dua bilangan. Kalian boleh memakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Keduanya akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita di subtema 1, tema 6 sudah selesai. Semoga ilmu yang Ustazah berikan hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.